Halo, halo, selamat sore. Bapak, Ibu, dan sahabat milenial semuanya. Kita ketemu lagi ya di sore hari ini dalam Ngabuburit Emas. Ya, saya minta Anda yang sudah bergabung di FB Live saya pada sore hari ini di Ngabuburit Emas. Hari ini apa yang menjadi topik saya pada FB Live Ngabuburit Emas saya adalah apakah emas public gold bisa dijual? Ya, itu adalah sebuah topik sederhana ngobrol-ngobrol kita sore hari ini di Ngabuburit Emas, di mana saya akan menemani Anda setengah jam ke depan untuk kita bisa menjelaskan, untuk saya bisa menjelaskan banyaknya pertanyaan yang masuk dalam WhatsApp saya ini ya, bahwa mereka menanyakan apakah emas dari public gold itu bisa dijual, ya. Oke. Sebelumnya saya ingin ya memperkenalkan diri dulu ya kepada semua yang menyaksikan FB Live saya di sore hari ini. Saya, untuk Anda yang belum mengenal saya terlebih dahulu ingin mengenalkan diri saya. Nama saya adalah Fitresi Merianti. Saya adalah seorang dealer aktif public gold Indonesia yang memiliki PG code 00121475 ya, di mana saya berada di bawah tim G100 Indonesia, di bawah bimbingan mentor Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Beliau adalah champion of champion dari Public Gold International, dan beliau adalah seorang guru ataupun mentor yang sudah berhasil membina bisnis untuk membawahi sekitar 140.000 customer yang berada di berbagai negara. Dan beliau adalah juga seorang penulis buku ya, penulis buku dari Misi Bebas Hutang dan buku Uang Mas yang menjadi bestseller di Malaysia ya. Itulah yang menjadi inspirasi saya untuk bisa memberikan edukasi atau sharing ilmu emas terhadap masyarakat di Indonesia, karena di Indonesia ini masih belum terlalu banyak mengenal ya apa itu emas, logam mulia, dan apakah itu public gold. Nah, di sore hari ini di Ngabuburit Emas saya akan menemani Anda di sore hari ini di sekitar 30 menit ke depan untuk menemani Anda yang ingin mempersiapkan berbuka puasa ya. Saya menemani dalam ngabuburit Anda semuanya yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa ya. Kita ngobrol-ngobrol santai saja. Oke? Nah, kita ketemu di topik sore hari ini. Jadi beberapa hari belakangan ini, saya banyak mendapatkan pertanyaan dari WhatsApp yang masuk ke dalam handphone saya. Mereka menanyakan apakah emas public gold itu bisa dijual. Ya, ini sebuah pertanyaan sederhana, tetapi perlu mendapatkan jawaban yang betul-betul benar, gitu ya. Jadi
Banyak orang yang belum kenal dengan public good, apalagi di Indonesia nih, public good baru berusia 4 tahun. Jadi belum banyak masyarakat yang tahu ya. Kemudian seminar-seminar ataupun perkenalan public good terhadap masyarakat itu belum juga terlalu banyak. Beberapa seminar yang sudah dikunjungi oleh public good antara lain di Jakarta, kemudian Tangerang, Bogor, Bandung, Tasikmalaya, kemudian ada juga yang di Sukabumi, kemudian di Jogja, Semarang, Solo, kemudian ada lagi di Sragen, kemudian di Surabaya, Banjarmasin, Medan, dan Palembang ya. Mungkin untuk Anda yang berada di luar kota itu, Anda belum kenal yang namanya Public Gold ya. Public Gold ini sebenarnya sudah berdiri di Indonesia selama 4 tahun ya. Di Indonesia ya, kalau Public Gold pusat atau Public Good International itu berdiri di Penang, Malaysia, dan sudah berjalan atau berdiri selama 13 tahun. Dan sampai hari ini, customer dari Public Good sudah mencapai lebih dari 500.000 orang ya. Mungkin 502 ataupun 503.000 ya untuk saat ini ya. Karena kemarin saya meregisterkan new customer dari Ternate ya. Ternate sudah join juga di tim Resi, bergabung untuk menjadi keluarga besar dari Public Good Indonesia di PG Code 00502.000 sekian. Jadi hari ini sampai detik hari ini mungkin customer Public Good sudah mencapai 503.000 orang ataupun 504.000 orang ya. Jadi kita mendoakan semoga Public Good akan semakin dikenal di Indonesia. Dan untuk Anda yang sudah memulai menjadi member ataupun customer ataupun dealer Public Good, saatnya Anda memulai dari sekarang sebelum Public Good ini benar-benar nanti memasuki pasar Indonesia secara lebih besar ya. Oke, selamat Pak, selamat sore saya ucapkan untuk Ibu Susi Anggraini. Apa kabar Ibu? Semoga puasa Anda hari ini lancar ya Bu. Selamat sore. Halo Tuan Leri Andang, apa kabar? Salam dari Indonesia ya. Terima kasih Anda sudah join dalam FB Live saya di sore hari ini, di mana saya ingin membahas satu topik penting. Banyak pertanyaan yang masuk ke WhatsApp saya, di mana mereka menanyakan apakah emas Public Gold ini laku untuk dijual ya. Karena memang sebagian besar dari masyarakat Indonesia yang belum mengenal Public Gold, mereka masih ragu, mereka masih belum paham apa itu Public Gold. Jadi di special hari ini saya ingin mengupas tuntas ya informasi-informasi apa yang menjadi pertanyaan Anda. Dan apabila Anda yang menyaksikan FB Live saya hari ini, Anda memiliki sebuah pertanyaan, maka silahkan ketik di kolom komentar, nanti akan saya jawab secara live ya. Oke, jadi banyak sekali ya masyarakat ini yang belum mengenal Public Gold. Mereka menganggap bahwa Public Gold ini sebuah perusahaan asing ya yang datang ke Indonesia dan menjual produk-produknya. Karena beberapa tahun yang lalu memang ada juga ya semacam mungkin MLM atau apa ya yang melakukan juga pasar di Indonesia dengan perhiasan ya. Itu ada juga. Jadi ketika perusahaan itu akhirnya sudah tidak beroperasi di Indonesia, akhirnya banyak customer yang tidak bisa menjual kembali produknya. Nah, itulah pengalaman mengapa Public Gold ini juga banyak ingin diketahui oleh masyarakat Indonesia. Ya, jadi kalau saya boleh sampaikan kepada Anda semua bahwa Public Gold ini adalah sebuah perusahaan jual beli emas logam mulia yang berkantor pusat di Penang, Malaysia. Dan pada saat ini Public Gold sudah memiliki sekitar 18 cabang di Malaysia dan salah satunya ada di Indonesia ya. Dan Public Gold diharapkan bisa nantinya akan menguasai Asia ya, di mana banyak sekali platform-platform bisnis yang ditawarkan, divisi-divisi bisnis yang ada di Public Gold yang nantinya akan membantu Anda untuk mendapatkan passive income lebih banyak. Dan ini adalah sebuah peluang besar
untuk Anda semua. Karena apa? Karena Public Good baru saja masuk ke Indonesia 4 tahun, di mana ini Public Good sedang merintis perusahaan menjadi lebih baik. Ya, saat ini cabang Public Good baru ada 1, berada di Jakarta di Menara Palma, lantai 17 Kuningan, ya, masih ada 1 untuk kantor pusatnya. Jadi kita semua ingin sekali melakukan pengembangan lebih lanjut untuk kedepannya ingin melanjutkan semuanya ini menjadi lebih besar dan lebih baik, ya. Karena di Public Good ini kita sedang merintis sebuah pabrik pencetak emas yang akan dimiliki oleh Public Good, dan nantinya akan menambah beberapa cabang baru di berbagai kota. Nah, ini adalah sebuah peluang yang besar untuk Anda memulai sekarang, ya. Saya sudah memulai bisnis Public Good di akhir tahun 2017, dan saya menjadi dealer aktif Public Good Indonesia dari awal Januari 2018. Jadi di 3 tahun saya mengenal Public Good, saya sudah memiliki beberapa ratus customer di bawah bimbingan saya, ya. Dan empire saya itu berkembang, ada di Pontianak, di Banjarmasin, kemudian ada di Papua, ada juga yang di Bali, kemudian ada juga di Jakarta, di sekitaran Pulau Jawa, dan juga ada juga yang stay di Thailand juga. Jadi inilah mengapa ketika saya memulai bisnis ini 3 tahun lalu, Public Good sudah mulai sedikit demi sedikit dikenal oleh banyak orang, ya. Dan kabar gembiranya, Public Good akan mengembangkan di Indonesia menjadi lebih besar, ya. Jadi memang Anda yang sudah bergabung dengan Public Good sejak dulu, Anda pastinya akan punya peluang lebih besar untuk mengembangkan lebih cepat, ya. Nah, dengan perkembangan Public Good yang ada, maka saya ingin mengatakan kepada Anda, saatnya Anda untuk bisa mengembangkan ini lebih awal, ya. Apalagi Anda nih yang sudah bergabung menjadi dealer gitu, ya. Jadi lebih bisa mengembangkan ini lebih awal. Anda sudah paham ilmunya dan Anda tinggal mengembangkan ini ke berbagai kota di Indonesia, ya. Dan apa yang menjadi istimewanya, selalu tak kenal maka tak sayang, ya. Banyak orang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Itu apa artinya? Artinya adalah banyak orang belum kenal Public Good. Maka saya sebagai seorang dealer aktif di Public Good, saya akan belajar untuk mengenalkan Public Good kepada Anda semua. Dan saya hanya fokus satu-satunya di Logam Mulia, yaitu di Public Good, ya. Oke, ya Bu Susi, betul, Public Good memang terbaik, ya. Karena banyak orang belum kenal. Kalau sudah kenal, ya, nanti tidak bisa pindah ke lain hati seperti saya. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan yang sering saya terima setiap hari adalah, apakah emas Public Good ini bisa dijual? Itu yang membuat seseorang itu yakin atau tidak ketika dia ingin membeli emas Public Good, ya. Saya memiliki pengalaman yang banyak selama 3 tahun ini dengan Public Good. Contohnya, saya juga sudah pernah menjual emas Public Good di Indonesia maupun di luar negeri, ya. Saya pernah menjual emas Public Good di Malaysia, ya, di Malaysia. Kemudian ketika saya berkunjung ke Vietnam, memang ketika saya ingin mencoba menanyakan apakah emas ini bisa dijual, ternyata mereka mau menerima. Tetapi waktu itu saya hanya menanyakan, oh berarti betul bahwa emas Public Good bisa juga diterima di Vietnam. Jadi sebenarnya emas itu sebenarnya adalah mata uang dunia, ya, bisa berlaku di seluruh dunia. Jadi emas Public Good pun bisa dijual di Indonesia, ya, bisa juga dijual di Indonesia karena letak nilai emas itu ada di kadar dan beratnya. Sepanjang dia kadarnya 24 karat dan bersertifikat resmi,
serta memiliki berat yang sesuai dengan isi sertifikat, maka itu bisa dijual. Nah, ada beberapa pertanyaan penting ya. Beberapa pertanyaan penting yang biasanya ditanyakan oleh seorang calon customer. Contohnya, di manakah bisa menjual emas public gold? Ya, itu pertanyaannya. Nah, karena ini emas, maka Anda sebenarnya bisa menjual di mana saja. Bisa menjual antar customer, bisa menjual ke toko emas dan sebagainya. Tetapi harga yang paling bersahabat, ya, harga yang paling bersahabat dengan Anda adalah di mana Anda membeli. Ya, ketika Anda membeli kepada public gold, maka saya sarankan Anda juga menjualnya di public gold supaya Anda mendapatkan harga sesuai dengan platform, ya, sesuai platform yang disediakan oleh public gold. Contoh, Anda ketika membuka website resmi dari public gold, www.publicgold.co.id, maka Anda atau www.publicgold.co.id, Anda bisa langsung menemukan berapa harga emas 1 gram, berapa harga emas 10 gram, berapa harga emas 1 dinar, berapa harga emas 50 gram, 100 gram, 1 kilo, dan sebagainya. Nah, di situ Anda juga akan menemukan harga jual kembali atau harga buyback. Nah, disitulah mengapa ketika Anda ingin menjual emas Anda sudah mendapatkan harganya. Kalau Anda ingin menjual ke orang lain, ya, yang juga kolektor emas, kemudian Anda akan menjual di toko emas, maka apa yang terjadi? Maka emas Anda akan ditawar lebih rendah. Loh, kenapa kok bisa ditawar lebih rendah? Karena mereka juga akan mencari keuntungan dari emas yang mereka beli, ya, yang namanya juga bisnis, ya, namanya juga usaha gitu, ya, pasti ingin mencari keuntungan. Tidak mungkin mereka akan membeli sesuai dengan harga buyback dari public gold. Contoh nih, harga emas 1 gram 900.000, harga buybacknya mungkin 820.000. Nah, mungkin ketika Anda menjual ke toko dan sebagainya mungkin akan dihargai 780.000. Karena apa? Selisihnya ke 820 itu akan menjadi keuntungan ketika emas ini nanti dikembalikan kepada public gold. Jadi itulah ilmunya, ya. Ilmu pentingnya. Jadi emas apapun itu biasanya akan diterima lebih bersahabat itu di tempat Anda membeli. Ketika Anda membeli emas ini di toko emas, ya, di toko emas A misalnya begitu, ya, maka ketika Anda menjual kembali itu akan dihargai sesuai dengan harga yang di toko A. Tapi kalau Anda jualnya di toko B, mungkin Anda akan mendapatkan harga yang lebih rendah. Karena toko B juga akan mencari keuntungan untuk menjual kembali emas Anda, ya. Jadi itulah tips, ya, atau informasi penting yang perlu Anda pahami ketika Anda menanyakan apakah emas public gold itu laku dijual, ya. Jadi saya perlu menegaskan kembali bahwa emas public gold itu sangat laku dijual karena emas public gold itu adalah logam mulia berkadar 24 karat dan bersertifikat resmi, ya. Semakin berat emasnya, harganya pun semakin mahal, ya. Jadi ketika Anda mempunyai keraguan, Anda ingin saya jelaskan bahwa emas public gold berlaku atau dijual, bisa dijual, ya. Kalau tidak bisa dijual, itu namanya emas palsu, ya, atau lapis emas, ya. Biasanya ada nih, pernah pengalaman teman saya karena dia tidak paham tentang ilmu emas, maka dia bergabung atau membeli sebuah 1 keping emas, kemudian dia tidak paham bahwa emas ini tidak memiliki sertifikat. Orang yang menjual mengatakan ini adalah emas, ya, emas tua, ya. Kalau di Indonesia ini emas tua, emas muda, ya. Emas tua itu yang kadarnya mendekat 24 karat, emas muda itu mungkin mereka menganggapnya yang di bawah kadar itu. Nah, karena dia tidak paham tentang ilmu emas, maka dia membeli dengan harga senilai harga logam mulia.
Nah, setelah beberapa waktu kemudian dia membutuhkan uang, ternyata emas itu tidak bisa dijual karena itu hanyalah tembaga ataupun perak yang hanya dilapisi emas. Jadi bukan emas logam mulia. Jadi itulah ilmu yang penting untuk Anda semua masyarakat Indonesia ya. Harus paham bahwa logam mulia selalu disertai dengan sertifikat resmi. Ya, nanti di sertifikat itu akan dicantumkan nomor seri. Akan dicantumkan nomor seri, di mana nomor seri itu harus sesuai dengan emasnya. Yang ada di emas itu nanti juga ada nomor serinya. Jadi untuk Anda yang belum paham tentang ilmu emas, banyak yang terjebak karena merasa harganya lebih murah. Kalau saya melihat pengalaman orang lain yang mengatakan, oh saya lebih suka beli emas ini, saya lebih suka beli emas di situ karena harganya lebih murah ya. Jadi banyak sekali yang mengatakan kepada saya begitu. Kalau saya hanya menyarankan kalau lebih murah tetapi keasliannya tidak bisa dipertanggungjawabkan untuk apa. Seperti pengalaman teman saya tadi, dia membeli emas dengan nominal seperti emas logam mulia, tetapi ketika ingin dijual kembali itu tidak bisa karena memang itu bukan emas, hanya perak yang dilapis emas. Itulah mengapa Anda perlu paham ilmu sederhana ini. Seperti pengalaman saya dulu, saya tidak tahu kalau emas itu ada kadarnya ya. Oke, ada pertanyaan, emas Pabrikot sama enggak seperti emas antam itu ya? Kalau saya ingin katakan bahwa emas, nilai emas itu ada di kadarnya, ya, kadarnya dan beratnya. Kalau memang banyak sekali produk-produk emas itu, banyak sekali sekarang yang beredar di Indonesia ya, dari yang kecil sampai yang besar-besar. Selama itu adalah 24 karat, maka dia dikatakan sebagai emas logam mulia atau emas batangan gitu ya. Kalau ada yang mengatakan emas batangan atau logam mulia. Jadi mau dikeluarkan dari manapun itu hanya mereknya saja ya. Tetapi selama dia berkadar 24 karat maka dia dikatakan emas logam mulia. Hanya yang menjadi istimewanya memang di Pabrikot ini ada platform bisnisnya ya. Itulah mengapa saya memilih Pabrikot karena ada platform bisnisnya di mana saya tidak hanya sekedar jual beli putus, tetapi saya bisa mendapatkan passive income ketika saya membeli untuk diri saya sendiri, dan ketika saya mengajak orang lain untuk membeli, itu saya akan mendapatkan passive income seumur hidup. Dan di dalam Pabrikot itu banyak divisi-divisi seperti ada PG Mall, ada Aurora Italia, ada PG Jewelry, di mana itu semuanya menawarkan passive income untuk kita, ya, ataupun penghasilan pasif untuk kita. Kita hanya tinggal menjalankan bisnisnya dan komisi itu atau insentif itu akan dengan sendirinya masuk ke dalam rekening kita dalam bentuk satuan gram ya, bukan satuan rupiah tapi satuannya gram untuk Indonesia ya. Jadi semoga Ibu Ayu bisa menjawab pertanyaannya ya. Jadi emas apapun mereknya selama dia beratnya dan kadarnya 24 karat dia bisa dikatakan logam mulia ya, karena sekarang banyak sekali di Indonesia beredar ya, dari emas kecil, emas besar dengan berbagai macam desain dan sebagainya. Semua emas itu adalah sama selama dia berkadar 24 karat 999,9 ada fine gold gitu ya, dan bersertifikat resmi ya, yang penting ada sertifikatnya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, apakah emas Pabrikot ini bisa digadaikan gitu ya? Jadi saya juga heran, kenapa emas 24 karat 999,9 tidak bisa digadaikan? Saya rasa ini sebuah pertanyaan dari seseorang yang mungkin dia tidak paham. Karena yang dia paham mungkin hanya 1-2 merek saja, tapi sebenarnya emas Pabrikot ini juga bisa digadaikan ya, dengan nilai taksiran yang sama juga. Jadi nilai taksirannya biasanya sekitar 75% ya, 75% sampai 80% ya. Jadi perlakuannya pun sama ya. Sekarang masyarakat Indonesia mungkin dari Pegadaian dan sebagainya sudah mengenal ya, sudah mengenal emas Pabrikot ya. Dan kepingan yang ada di Pabrikot ini untuk
yang dicetak ya, sebelumnya memang ada 0,5 gram, 1 gram, kemudian 1 dinar, 10 gram, kemudian 50 gram, 100 gram, dan 1 kilo. Ya. Khusus yang ada di Indonesia saat ini yang ready adalah 1 dinar atau 4,25 gram, 10 gram, 50 gram, dan 100 gram. Untuk yang order 1 kilo, itu memang harus ada pemesanan dulu secara khusus gitu ya. Oke, kemudian pertanyaan Ibu Ayu, bagaimana cara membelinya dan apakah harus masuk member ya? Ketika Anda membeli, Bu, Ibu secara otomatis akan menjadi member. Apa istimewanya menjadi member? Maka Anda akan mendapatkan harga member. Ya, itulah kenapa ketika Anda pertama kali ingin membeli entah atau ingin menabung ya, menabung emas. Jadi di Public Gold itu tidak hanya sekedar jual beli emas secara fisik, Anda pun juga bisa menyimpan sedikit demi sedikit untuk tabungan ya. Tabungan di Public Gold ini dimulai dari 300.000 saja. 300.000 itu bukan sebuah biaya pendaftaran, tidak, tetapi 300.000 itu langsung akan ditukar dengan emas sekitar 0,3 sekian gram, dan itu akan masuk dalam tabungan Public Gold yang bernama GAP atau Gold Accumulation Program, di mana Anda bisa setiap waktu menyisihkan uang Anda di dalam tabungan itu, dan uang Anda akan langsung dikonversikan dalam bentuk satuan gram. Ya, jadi cara membelinya cukup mudah. Ibu Ayu bisa menghubungi introdusernya. Introduser itu siapa? Introduser adalah seseorang yang mengenalkan Ibu terhadap Public Gold. Ya, jadi ketika seandainya Ibu hari ini join di FB Live saya atas ajakan seseorang atau seorang dealer dari Public Gold, maka Anda bisa meminta bantuan dari introducer Anda, karena di Public Gold memang ada platform bisnisnya. Seperti saya ini adalah seorang dealer aktif yang saya membawai sekian ratus customer, di mana saya memiliki tanggung jawab terhadap sekian ratus orang itu untuk mengembangkan menjadi seorang penyimpan emas yang betul, dengan ilmu yang betul, dan dengan kemampuan mereka agar mereka dapat menambah ilmu emas dengan cara yang benar, dan mereka juga bisa mendapatkan penghasilan dari bergabung menjadi keluarga besar Public Gold. Jadi sangat mudah, syaratnya hanya foto KTP, alamat email, nomor handphone aktif. Itu saja, dan bukti transfer pembelian Anda ke rekening resmi dari Public Gold, yaitu di PT Dagang Emas Mulia. Ya, nanti ketika Ibu Ayu ini pengen ya, bertanyalah kepada introducer. Introducer tadi adalah orang yang mengajak Anda datang di FB Live ini. Kalau Anda belum ada introducer, saya bisa membantu. Tetapi kalau Anda diundang oleh seseorang di sini, maka Anda akan menghubungi introducer. Disitulah kenapa Public Gold ini mengajarkan kepada kita sebuah bisnis yang beretika. Ya, meskipun ini FB Live saya, tetapi rekan-rekan teman saya yang mengundang ini, contohnya ini Ibu Susi ya, Ibu Susi ini aktif sekali ya. Beliau mengundang teman-temannya, dan ketika teman-temannya ini bergabung, maka saya sarankan untuk menghubungi Ibu Susi sebagai introducer. Tetapi kalau Anda memang tidak memiliki introducer, maka saya akan bertanggung jawab membantu Anda menjadi seorang customer Public Gold dengan ilmu yang betul. Seorang introducer ini juga akan membantu Anda pertanyaan-pertanyaan ya, karena ada banyak pengalaman ya. Biasanya kalau member baru itu masih bingung ya, apakah memiliki cara menjualnya, cara membelinya, syaratnya apa, kemudian harus menghubungi siapa. Jadi seperti saya ini seorang dealer aktif Public Gold, itu berbeda tugasnya dengan staf Public Gold ya, berbeda dengan tugas dari staf Public Gold. Seorang dealer tugasnya adalah memberikan edukasi yang betul tentang emas ya, karena ada yang mengatakan membeli emas itu rugi gitu ya. Kenapa kok rugi, Bu? Karena harganya turun begitu ya. Nah, biasanya inilah yang menjadi tugas seorang introducer, bagaimana memahamkan mindset yang betul terhadap emas, karena memang emas itu sebagai simpanan masa depan ya, minimal Anda 2 tahun menyimpan baru Anda bisa merasakan adanya keuntungan. Tetapi kalau Anda hanya ingin membeli 1 bulan kemudian ingin menjual lagi, saya katakan Anda pasti rugi
ya, karena kita tidak pernah tahu 1 bulan kemudian tuh harga buyback atau harga jual kembalinya berapa. Tetapi semakin lama Anda menyimpan emas, maka akan semakin meningkat harganya. Dan emas adalah satu-satunya alat keuangan yang bebas inflasi, ya. Dan harganya akan cenderung naik, ya. Jadi berapa gram paling rendah nilai emasnya, ya? Kalau untuk tabungan Ibu, Bu Ayu bisa untuk tabungan saya bisa menginformasikan Anda cukup bertransaksi mulai dari serendah 300.000 saja. Anda akan diberikan tabungan emas sebesar 0,3 gram. Tetapi untuk pembelian ataupun transaksi sebenarnya ada di saat ini yang ready di 4,25 gram atau 1 dinar. Karena untuk cetakan yang 1 gram saat ini di Public Gold Indonesia sedang kosong, ya, tetapi jangan pernah khawatir, sebentar lagi Public Gold akan memiliki pabrik pencetak emas sendiri, dan itu nantinya akan mengcover semua kebutuhan dari Ibu. Dan kemudian seandainya nih Ibu pengen sekali memiliki 10 gram, Ibu bisa juga mengadakan pembayaran lebih mudah dengan cara tunai bertahap, ya. Dan satu-satunya perusahaan jual beli emas logam mulia yang tanpa bunga adalah Public Gold. Bagaimana contohnya? Contohnya hari ini harga emas 10 gram itu 9 juta contohnya. Maka ketika Ibu ingin melakukan pembayaran 10 kali, maka per bulan Ibu hanya membayar 900.000 saja. Tidak ada embel-embel tambahan margin ataupun biaya administrasi dan sebagainya. Dan Ibu hanya dikenakan biaya cetak saja. Dan untuk 10 gram biaya cetak hanya 45.000 saja. Ya, jadi sangat simpel. Nanti pembayaran pertama adalah 900.000 plus 45.000. Dan pembayaran kedua sampai dengan 10, 900.000. Itu nanti 10 bulan kemudian Anda bisa mendapatkan 10 gram. Atau biasanya begini, kok lama sekali ya 10 gram itu harus dibayar 10 kali. Oh, kalau waktu itu bisa Anda pilih 4 bulan atau 10 bulan. Ya, tetapi kalau Anda punya rezeki lebih di bulan depan atau minggu depan nih Anda dapat rezeki, ya, atau bulan depan, ya, dapat THR begitu, ya. Anda bisa lunasi segera dan Anda bisa mendapatkan emasnya, ya. Jadi tidak perlu khawatir, Ibu bisa membeli secara cash ataupun dalam bentuk tunai bertahap atau pembayaran mudah namanya EPP, Easy Payment Purchase, ya. Dengan ini adalah program yang paling menarik yang dimiliki Public Gold dan banyak disukai oleh ibu-ibu, ya, karena orang bilang, wah, beli 10 gram bisa bayar 10 kali tanpa bunga, dan kalau dipercepat juga tidak ada denda, tidak ada penalti, ya. Jadi ini yang menarik karena ini tidak dimiliki oleh tempat-tempat lain, ya, karena ini memang program satu-satunya yang menarik di Public Gold yaitu EPP. Karena apa? Karena Public Gold adalah satu-satunya perusahaan jual beli emas logam mulia yang memiliki sertifikat patuh syariah, ya. Patuh syariah dari Amani Advisor, dan itu membuat Public Gold ini memiliki harga dengan meskipun dibayar 4 kali ataupun 10 kali, kita tidak menaikkan harga. Ketika hari ini Anda membeli 10 gram dengan harga 9 juta, maka ketika Anda membayar 10 kali, Anda hanya dikenakan 900.000 saja, plus biaya cetak di awal, ya, atau pembayaran pertama Anda akan ditambah biaya cetak, itu, ya. Oke, berapa gram yang paling rendah, ya? Kalau saat ini yang ready adalah 4,25 gram, ya, Bu, atau 1 dinar. Jika kita membeli, emas tersebut akan dikirim sesuai alamat rumah kita, ya. Betul sekali, Ibu Ayu, ya. Jadi Public Gold Indonesia ini sudah bekerja sama dengan ekspedisi JNE Gold yang berasuransi, ya. Berasuransi, ya, Bu. Jadi tidak perlu khawatir dimanapun Anda berada, emas akan dikirim sampai depan rumah Anda, ya. Saya punya customer di Papua, Bu. Di Papua, pengalaman di Papua itu pengiriman dari Jakarta, sekitar ongkirnya sekitar 175.000, tetapi itu sudah sampai Papua dan sekitar 4 sampai 5 hari saja sampai.
Ya, kalau Ibu Ayu ini tinggalnya dekat-dekat dengan Jakarta, kayak saya nih, saya tinggal di Klaten ya Bu, itu paling hanya 2 hari sampai di depan rumah saya kalau saya mengadakan transaksi. Jadi saya rasa era digital ini memang sangat memudahkan kita membeli emas ya. Tidak perlu kita jauh-jauh datang ke toko, kemudian kita masih pilih-pilih, kita masih tawar-menawar dan sebagainya. Di Publico sudah disediakan harganya ketika Anda membuka website ya, www.publico.co.id. Anda sudah terpampang biayanya berapa dan sebagainya, Anda tinggal transfer ke rekening resmi Publico dan Anda hantar kepada introducer Anda selesai proses terjadi dan emas akan dikirim ke rumah Anda ya. Jadi sangat simpel dan yang paling suka karena ketika Bapak Ibu atau sahabat milenial semuanya yang ingin menjadi dealer Publico, saat ini ada promo ya. Sebenarnya kalau menjadi dealer Publico ini bayarnya 100 gram ya atau harus membeli 100 gram ya. Wah, kalau 100 gram sekarang sudah berapa ya? Hampir 90 jutaan gitu ya. Wah, saya nggak mampu gitu ya. Nah, promonya pada bulan ini, di bulan April ini, hanya cukup dengan 20 gram saja Anda sudah bisa menjadi seorang dealer Publico. Dan yang menarik lagi, yang lebih istimewanya lagi adalah 20 gram itu bisa dibayar 4 kali ataupun 10 kali. Nah, istimewa bukan? Dan itu tidak ada biaya margin ya, tidak ada kenaikan harga. Hari ini mungkin sekitar 1,8 ya per bulan dan 10 kali Anda sudah menjadi dealer. Ya, Anda bisa menjadi dealer. Apa yang menjadi istimewanya menjadi dealer? Kita bisa dapat komisi dari pembelian kita sendiri. Contoh ini saya sudah jadi dealer. Saya ingin membeli 10 gram, saya dapat komisi. Sudah dapat 10 gram, saya masih ditambah komisi 1% dari pembelian saya dan nanti komisinya itu dalam satuan gram dimasukkan dalam akun tabungan emas saya di Publico, namanya GAP. Gold Accumulation Program. Nah, nanti komisinya tambah lagi kalau saya beli, tambah lagi komisinya, tambah lagi sampai saldonya banyak. Contohnya saldonya 10 gram ya, nanti bisa saya cetak gitu ya. Tinggal kita bayar biaya cetak 45.000 dan ongkir, selesai saya dapat bonus lagi. Jadi bonus atau komisi dari Publico itu memang bisa akumulatif ya. Bulan ini contohnya omset kita dengan customer kita contohnya 1 kilo, maka kita akan mendapatkan 1% dari 1 kilo. Bulan depan omset kita ini 500 gram saja, nah kita dapat 1% dari 500 gram. Nah itu bonus-bonus itu dimasukkan oleh Publico di dalam akun GAP tadi ya, akun tabungan emas kita. Nah nanti kalau sudah banyak terakumulasi, Ibu bisa cetak ya, bisa cetak sesuai dengan keinginan. Wah, ternyata saldonya sudah 20 gram contohnya. Ya, cetak saja 20 gram. Atau mungkin dicetak dulu 10 gram, yang 10 gram ditinggal di tabungan, boleh. Nah, apa yang menariknya lagi, bahwa akun GAP Anda itu bisa dicairkan dalam bentuk emas ataupun dalam bentuk uang tunai. Ya, itu yang menyenangkan, karena bonusnya ini kalau sudah masuk ke dalam akun Anda, maka bisa cairkan dalam bentuk uang tunai. Contoh nih, contoh dalam akun GAP Anda sudah ada saldo 10 gram, ya sekitar 9 jutaan. Tiba-tiba hari ini Anda butuh uang 1 juta begitu ya. Anda tinggal telepon aja dengan staf Publico, Mbak, saya hari ini butuh dana 1 juta, tolong ambilkan ya, tolong ambilkan dari akun GAP saya. Nanti 10 gram tadi akan dipotong sekitar 1 gram lebih sedikit ya, karena sekitar 1 jutaan kan, hari ini 900.000, kalau Anda butuhnya 1 juta maka sekitar 1, sekian gram akan dikurangi dan 1 gram tadi akan 1 juta tadi akan dikirimkan ke rekening tabungan Anda di bank Anda. Sangat mudah bukan? Jadi itulah mengapa banyak orang yang belum paham mengapa menjadi dealer Publico ini menyenangkan ya, sangat-sangat menyenangkan. Anda membeli emas dapat komisi, Anda menjual emas ke customer Anda juga dapat komisi. Dan komisi ini bisa terus bertambah ketika jumlah customer Anda pun juga bertambah banyak. Contoh, ketika jumlah customer Anda sudah mencapai 100 orang, maka Anda mendapatkan komisi 1,5%. Ya,
Kalau customer Anda sudah mencapai 300 orang, maka komisi Anda bertambah menjadi 2%. Dan itu akan menjadi tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Dan komisinya dalam bentuk emas. Gitu ya. Dan asik sekali pada sore hari ini, memang banyak sekali pemahaman pertanyaan-pertanyaan yang perlu Anda pahami, bahwa menyimpan emas atau membeli emas itu tidak menghabiskan uang. Anda sedang menyimpan uang Anda dalam bentuk emas, itu menjadi lebih awet. Kalau coba Anda bayangkan ketika Anda menyimpan uang Anda dalam dompet, berapa hari atau berapa jam akan segera berkurang. Tetapi ketika Anda menyimpan emas, maka emas itu Anda akan simpan dan Anda akan sayang untuk menjual. Anda hanya akan menjual di saat kepepet, di saat Anda membutuhkan dana besar untuk kuliah anak-anak, kemudian untuk biaya pendidikan, untuk biaya perkawinan, dan sebagainya. Itulah naluri ya. Naluri uang itu memang untuk dibelanjakan, dan naluri emas memang untuk disimpan. Itulah mengapa di dalam Public Gold ini memang tidak hanya sekedar menjadi seorang penyimpan emas, tetapi sebagai penyimpan emas yang paham ilmunya. Bagaimana? Karena di Public Gold ini kita juga akan dilatih bagaimana mengembangkan bisnis supaya kita di hari tua ya, di hari tua ini persiapan ya. Kalau di hari tua kita sudah nggak pengen kerja lagi kan, tapi dengan membina bisnis kita sudah mempunyai passive income yang banyak. Jadi memang di setiap dealer Public Gold dilatih untuk menjadi seseorang yang financial freedom di usia semakin muda semakin baik. Ya, kalau bisa umur 30-an itu ya sudah financial freedom, nggak usah kerja dari pagi sampai sore, capek, kehujanan, kepanasan, tapi cukup Anda bekerja dari rumah ya. Saya pun juga menjalani ini untuk mempersiapkan pensiun saya, karena saya kepingin pensiun dengan berbisnis emas. Saya bisa melakukan dari rumah, bangun tidur saya sudah bisa bertransaksi, mau tidur pun saya juga masih bisa bertransaksi. Jadi saya selalu memberikan edukasi ini kepada Anda betapa kita perlu menjadi seorang pemilik bisnis dengan sistem. Karena kita tidak mungkin sampai tua bekerja ya, capek gitu ya, kemudian belum lagi nanti kalau sakit, belum lagi nanti harus cuti, dan ketika Anda ingin bertemu dengan anak-anak, bertemu dengan anak cucu, harus perlu biaya banyak. Semua bisa tercover ketika Anda nanti memiliki passive income dari Public Gold ya. Jadi banyak sekali yang perlu Anda pahami mengapa Anda perlu menyimpan emas. Jadi menyimpan emas itu tidak harus dalam jumlah yang besar, tapi belajarlah secara konsisten 300.000, 300.000, 300.000. Apalagi untuk karyawan ya, yang karyawan ini perlu menyisihkan 10% dari penghasilan Anda untuk simpan di emas, dan 90% silakan dibelanjakan. Karena apa? Kalau Anda lupa menyimpan di awal, maka uang berapapun yang Anda pegang itu pasti habis. Pasti berkurang atau habis gitu ya. Itu pengalaman banyak customer saya yang mengatakan, untung saya simpan 10% dalam bentuk emas. Jadi ketika saya mengalami dana darurat, kemudian saya mengalami banyak keperluan rumah tangga yang mendadak, saya bisa jual emas saya. Itulah pengalaman yang menarik ketika Anda perlu sekali memahami ini ya. Oke, ada lagi pertanyaan. Apa bedanya emas Public Gold dengan emas yang lain? Saya selalu mengatakan semua emas itu semua sama. Mereknya A, I, U, E, O itu semua sama. Yang terpenting adalah bahwa dia memiliki kadar yang baik dan berat yang betul sesuai dengan sertifikatnya. Jadi saya boleh menyarankan kepada Anda, pilihlah emas yang memiliki dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang memiliki kredibilitas baik ya. Perlu juga Anda sebelum memahami ini, Anda perlu melihat bahwa kredibilitasnya baik. Kemudian kayak seperti Public Gold ini memang sudah berada di berbagai negara ya. Dan contohnya lagi, apa asiknya lagi? Ketika saya menabung emas di Public Gold Indonesia, contoh nih saya menabung sedikit, lama-lama menjadi bukit ya, mungkin jadi 20 gram, 50 gram. Maka ketika saya berkunjung ke Malaysia, kemudian saya butuh dana, saya nggak perlu bawa uang ya, saya tinggal bawa akun saya saja, saya bisa cairkan emas saya di Malaysia. Nah, kita bisa mencairkan tabungan emas kita di seluruh cabang Public Gold di Malaysia. Nanti kalau di Public Gold ini akan berdiri di berbagai negara lainnya, dimanapun Anda berada, tabungan emas Anda ini berlaku. Saya punya pengalaman mencairkan
tabungan emas saya itu di Malaysia. Ya, saya mengunjungi kantor cabang Public Good yang ada di Penang. Saya juga pernah mengunjungi kantor Public Good yang ada di Kuala Lumpur. Itu semuanya akun saya bisa saya cairkan dengan produk emas fisik ataupun saya jual di sana untuk mendapatkan ringgit. Ya, jadi sangat menarik sekali ketika Anda menjadi customer dari Public Good ya, karena sangat mudah, cukup dengan 300.000 saja Anda sudah ditukar menjadi emas 0,3 gram. Dan selanjutnya silakan Anda menabung secara bebas ataupun Anda membeli emas dengan cara mudah, pembayaran mudah tunai ya, tunai bertahap 4 bulan atau 10 bulan ya, karena semua tanpa bunga ya, ingat ya, tanpa bunga, tidak ada margin. Kalau Anda beli 9 juta, maka dicicil 10 kali pun Anda tetap membayar senilai 9 juta. Ya. Berbeda ketika kita mengadakan pembayaran kredit ya di luar, maka kita 9 juta, maka akan ada kenaikan sebesar 10 juta atau 11 juta yang akan kita bayarkan. Oke, Ibu Ayu menanyakan, di Medan ada nggak, Bu? Oh, berita gembiranya ya, kalau saat ini di Indonesia memang masih ada di Jakarta ya, tapi kabar gembiranya Medan adalah salah satu kota yang akan direncanakan nantinya memiliki cabang ya, karena memang sudah beberapa banyak customer di Medan yang memiliki introducer orang-orang Malaysia ya. Orang-orang Malaysia ini memang dekat ya dengan Medan, jadi mereka banyak customer-customer di Medan, di Sumatera, kemudian dealer-dealer ada juga yang memiliki customer di Kalimantan ya. Tetapi kedepannya saya yakin bahwa Public Good ini akan memiliki cabang yang banyak di Indonesia. Karena apa? Karena masyarakat Indonesia ini jumlahnya 10 kali lipat dibandingkan di Malaysia. Di Malaysia saat ini ada 17 cabang, maka kita harapkan di Indonesia ini bisa 10 kali lipatnya ya, akan berada di seluruh Indonesia. Jadi saat ini kita sedang memulai, saat ini kita sedang merintis ya, dan saya yakin 2-3 tahun ke depan saya yakin Public Good akan menjadi satu ikon yang besar yang bisa Anda jadikan sebagai bisnis yang sangat menguntungkan ya, seperti PG Mall ya, Anda yang suka online shop nih, yang suka shopping online ini, Public Good pun juga ada PG Mall, dan di dalam PG Mall itu setiap kali Anda bertransaksi Anda akan mendapatkan cashback 0,5% ya. Berapapun belanjaan Anda akan mendapatkan cashback. Nah, asiknya lagi ada consumer merchant. Ketika Anda menawarkan atau Anda mengajak orang lain berbelanja di PG Mall, maka Anda akan mendapatkan komisi tambahan 0,5%. Ya. Kemudian teman Anda ini tertarik, suka, dia menawarkan lagi kepada orang lain, Anda akan dapat tambahan lagi 0,5%. Nah, Anda bisa bayangkan ketika Anda memiliki 1.000 customer, ya, 1.000 customer yang berbelanja di PG Mall. Anda setiap bulan akan mendapatkan komisi yang luar biasa ya, berbelanja tetapi juga dapat komisi. Mau dong ya. Jadi asiknya itu kenapa di Public Good ini memang memiliki banyak divisi. Nanti Anda juga akan mengenal Aurora Italia ya. Aurora Italia itu jual beli emas, perhiasan, di mana batu-batu yang menghiasi dari Aurora Italia ini memang dari Swarovski ya, wanita berkelas nih biasanya yang suka karena memang harganya wow gitu. Ada juga PG Jewelry ya, perhiasan-perhiasan yang nanti akan dijual di Public Good juga. Jadi tidak perlu khawatir, Anda sebagai pemilik bisnis ketika Anda menjadi seorang dealer dari Public Good, Anda memiliki banyak peluang untuk menjadi pemilik bisnis. Anda tidak perlu bayar staff, Anda tidak perlu sewa toko, menyediakan toko, Anda tidak perlu menyediakan stok ya. Tinggal Anda mengajak teman-teman saudara Anda untuk bergabung menjadi keluarga besar Public Good, dan Anda akan menikmati passive income-nya seumur hidup. Ya, passive income yang Anda terima ini suatu hari ketika kita tidak bisa melakukan lagi pekerjaan atau bisnis ini, maka bisa Anda wariskan kepada anak-anak cucu Anda ya. Ketika misalnya nih passive income-nya sudah berjuta-juta nih, kita sudah bosen ya, udah saya kasihkan ke anak saya saja akunnya supaya dia yang menikmati. Seperti itu. Nah, menyenangkan sekali. Ini platform bisnis yang memang
menjadi suatu kebanggaan dari Public Good ya, karena memang Public Good sudah memiliki banyak sekali customer dan mereka paham ilmu emas, mereka paham ilmu marketing dan sebagainya, dan ini adalah sebuah peluang bisnis. Di Public Good kita adalah pemilik bisnis atau PGBO, Public Good Business Owner ya. Jadi kita berbisnis sambil di rumah. Seperti saya ini kerja sehari-hari menjalankan bisnis Public Good di rumah. Tadi pagi saya di telepon dari teman di prospek saya di Medan, kemudian ada prospek saya di Ternate, prospek saya di Tangerang, semuanya menanyakan dan mereka bisa saya bantu dari rumah saya dan mereka bisa bertransaksi langsung dengan Public Good dan komisinya masuk ke saya. Itu ya, saya tidak mengenal mereka, mereka hanya tahu dari media sosial ya, melalui YouTube, melalui Instagram, melalui Facebook yang saya buat. Kemudian mereka menghubungi saya, mereka bertransaksi dengan Public Good, mengadakan pembayaran ke Public Good, tetapi saya mendapatkan sekian persen dari pembelian dari customer itu. Nah, itulah yang membuat mengapa Public Good ini merupakan satu platform yang akhirnya nanti bisa dijalankan oleh siapapun. Kalau saya ini menyarankan untuk anak-anak yang masih muda nih, umur 20-an tahun, sudah waktunya Anda menjalankan ini. Karena ini menjadi satu platform bisnis yang menghasilkan passive income yang luar biasa. Ketika Anda serius menjalani ini sampai usia 30 tahun, saya rasa Anda tidak perlu capek-capek bekerja ya, berangkat pagi, pulang petang, gaji pas-pasan begitu ya. Banyak hutang lagi. Jadi susahnya begitu. Jadi ketika Anda menjalani ini usia 20 tahun, saya rasa Anda menjalani ini dengan fokus, konsisten dan serius. Anda 30 tahun sudah bisa jalan-jalan dengan keluarga, kemudian Anda bisa jalan-jalan dengan pasangan Anda ya, tidak perlu capek-capek kerja gitu ya, tidak perlu mengajukan cuti, tidak perlu ini semua Anda bisa menikmati dari rumah dan bisnis Anda akan berjalan dengan autopilot. Itu yang menarik ya, bisnis Anda akan berjalan secara autopilot. Karena apa? Meskipun Anda tidak ketika misalnya Anda sudah memiliki 1.000 customer dan customer itu akan bertransaksi langsung dengan Public Good. Contohnya saja dari 1.000 orang itu yang bertransaksi 500 orang. Dan 500 orang itu bertransaksi satu orangnya 1 gram, maka omset Anda adalah 500 gram ya. Ya, 500 gram itu mungkin sekitar hari ini mungkin sekitar 400 jutaan sekian. Nah, itu secara otomatis komisinya masuk ke Anda. Meskipun Anda di rumah rebahan ya, Anda di rumah rebahan tiduran, tetapi kalau 500 orang itu bertransaksi langsung dengan Public Good, maka komisi Anda akan masuk secara otomatis. Jadi pengalaman mentor saya, oke, selamat sore Ibu Ari Miryanti, selamat sore Adik Jansen Lambang. Oke, jika kita ingin menjual, tandanya kita harus menjual pada dealer kita ya. Kalau boleh saya sarankan, kita kembalikan kepada Public Good ya. Tidak dengan dealer, jadi dengan Public Good. Seandainya dealer Anda akan membantu pun boleh, tetapi biasanya kalau kita ini sebagai dealer ya, kita sebagai dealer, kita akan menjual ke Public Good, maka Anda akan dapat tambahan lagi 0,3% dari Public Good. Ya, itu istimewanya menjadi dealer ya. Anda membeli, Anda dapat 1%, Anda menjual, Anda dapat 0,3% lagi. Jadi menjual juga dapat komisi, membeli pun juga dapat komisi. Memang komisi di Public Good itu tidak besar, saya katakan tidak besar, hanya 1% sampai dengan 2%. Itu kalau customer Anda baru 1, tapi Anda bisa bayangkan ketika customer Anda sudah 500 atau 1.000, ya, maka satu orang membeli 1 gram saja itu omset Anda. Kalau customer Anda sudah 1.000 dan customer Anda hanya membeli 1 gram saja, omset Anda sudah 1 kilo. Ya, dari 1 kilo itu Anda bisa mendapatkan komisi 1% sampai 2%. Anda bisa bayangkan berapa passive income yang Anda terima. Nah, semakin banyak customer yang Anda bina, maka Anda akan mendapatkan banyak income ya dari Public Good. Anda masih bisa bekerja di kantor Anda masih bisa menjalankan profesi Anda. Jadi beberapa dealer Public Good memang ada yang
aktif bekerja menjadi seorang karyawan, tetapi dia juga menjalani passive income-nya di public gold. Tapi setelah tahu bahwa passive income-nya 10 kali lipat gajinya di kantor, mereka beramai-ramai resign ya di usia muda. Ada yang 30 tahun, ada yang 35 tahun mereka resign dari kantor mereka untuk fokus membina bisnis. Karena apa? Pasar Indonesia ini memang 10 kali lipat di Malaysia. Jadi sekarang nih dealer-dealer teman-teman di Malaysia ini sedang fokus menggarap Indonesia ya, karena sebentar lagi Indonesia memang akan dikembangkan lebih besar. Jadi untuk Ibu Ayu, ya maaf saya banyak bertanya. Saya suka sekali Ibu Ayu aktif ya dalam bertanya. Saya senang sekali Bu, karena memang ini adalah tujuan saya untuk memberikan edukasi yang betul kepada Anda semua tentang bisnis public good dan juga tentang produk-produk dari public good ya. Jadi tidak perlu khawatir, setiap pagi jam 9 pagi saya menemani Anda dalam sarapan ilmu, dan setiap sore jam 5 saya menemani Anda dalam ngabuburit Mas. Itu adalah masa yang tepat Anda boleh bertanya kepada saya. Karena saya nggak mungkin nih menjawab WhatsApp satu persatu ya Bu, karena customer saya pun sudah banyak, kemudian pertanyaannya juga sama ya. Contoh nih pertanyaan customer yang baru, misalnya ini dijualnya bagaimana, kemudian rekening banknya berapa dan sebagainya. Kalau saya nih customer saya 1000 Bu, wah mungkin saya udah capek sekali ya. Makanya saya mencoba membina customer saya ada di dalam grup ataupun di dalam FB Live seperti ini, supaya Anda semua bisa bertanya langsung secara interaktif kepada saya, dan saya akan menjawab secara gamblang apa yang menjadi keraguan Anda semua. Saya sudah menjalani ini 4 tahun dan saya sangat enjoy dengan bisnis ini. Saya bisa lakukan sendiri di rumah, saya masih bisa ketika saya mungkin kurang sehat, badannya kurang sehat, saya pun istirahat di rumah, bisnis saya tetap berjalan. Itulah yang membuat mengapa saya fokus terhadap bisnis public good ini dengan sungguh-sungguh. Dan yang menjadi menarik lagi adalah ini bisnis masih baru dan belum banyak orang yang paham tentang potensi yang sangat besar yang disediakan oleh public good. Dan kalau rekan-rekan di Malaysia nih yang sudah menikmati passive income setiap tanggal 20 sudah bisa senyum-senyum ya. Wah, saya sedang berjuang nih untuk Indonesia ya. Semoga suatu hari nanti Indonesia pun bisa berkembang lebih besar dibandingkan yang lainnya, karena memang masyarakat Indonesia ini jumlahnya sangat banyak dan menyebar di berbagai negara. Oke. Mungkin untuk Anda semua yang ingin bertanya lebih lanjut, bisa bertemu lagi dengan saya besok ya jam 9 pagi di Sarapan Ilmu. Anda boleh tanyakan apa yang menjadi ketidakpahaman Anda tentang public good, maka saya akan menjawab. Ataupun Anda bisa klik link yang ada di bawah ini tadi, di link saya, itu akan langsung masuk ke dalam WhatsApp saya. Ataupun Anda bertanya kepada introducer Anda. Ya, penting sekali di public good kita mengajarkan untuk etika bisnis yang betul. Dengan kita menjaga etika bisnis yang betul, maka bisnis kita akan evergreen ya, akan dipercaya. Kemudian kita juga tidak ingin merebut ya rezeki orang lain kalau memang itu sudah rezekinya kepada teman-teman saya, introducer yang lain, karena saya pun juga mengajarkan ini kepada tim saya, kalau memang perlu adalah menghubungi introducernya. Kalau ada kesulitan apapun, maka Anda harus menghubungi introducernya. Nah, banyak pertanyaan, bagaimana kalau introducer saya itu tidak aktif? Anda bisa menghubungi master dealer di atasnya, ya, MD atau master dealer di atasnya. Nanti Anda bisa tanya kepada staff, saya siapa master dealernya, nanti akan dijawab. Maka para master dealer ini adalah orang-orang yang sangat hebat, yang memiliki customer sudah ribuan dan mereka sudah punya pengalaman. Dan master dealer ini setiap minggu mengadakan coaching ya, mengadakan coaching dengan para semua timnya untuk bisa bertanya langsung seperti ini ya. Oke, Tuan Leri, semoga public good terus berkembang di Indonesia. Terima kasih Tuan Leri atas doanya. Semoga juga bisnis Anda di public good juga berkembang lebih luar biasa juga di Malaysia. Oke, terima kasih juga Ibu Ayu Evi. Ya, terima kasih juga ya. Oke, sudah 1 jam saya menemani Anda di ngabuburit emas ya untuk Bapak Ibu dan sahabat milenial yang ada di Indonesia ya.
Tadi sudah adzan maghrib, sudah saatnya Anda berbuka puasa. Semoga Anda bisa terus menjalankan semangat puasa Anda sampai hari kemenangan tiba. Dan untuk sahabat semua yang ingin lebih mengenal Public Good, bisa jumpai saya besok di jam 9 pagi ya. Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas semua yang sudah join dalam FB Live saya. Saya doakan semoga untuk Anda semua bisa sukses dalam mencapai meraih cita-cita Anda menjadi seorang yang memiliki financial freedom secara lebih cepat. Dan saya sampaikan salam sayang saya kepada semua keluarga Anda dan orang-orang yang Anda cintai. Saya pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata, dan kita ketemu lagi besok pagi ya. Terima kasih banyak Ibu Resi, suka sangat dengan penyampaian Ibu. Sama-sama Ibu Susi, semoga info yang saya sharingkan pada sore hari ini bermanfaat untuk Ibu dan tim semuanya. Kita berjuang bersama. See you at the top. Dadah!